هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena hingga saat ini Allah masih menghujamkan iman dan takwa kepada kita semuanya, sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan secara maksimal, sehingga ibadah Ramadan kita mampu menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan syahrut tarbiyah, pendidikan, yaitu bulan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, proses pelaksanaan ibadah puasa kita ini adalah akan mempengaruhi hasil daripada pendidikan Ramadan ini. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama bagaimana agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini secara maksimal dan ibadah yang berkualitas. Yang pertama, hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan diri untuk agama yang lurus. Oleh karena itu, ibadah puasa yang berkualitas adalah ibadah yang dimurnikan, dilaksanakan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya ketika kita berpuasa tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Secara garis besar telah digariskan atau telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah kalian sehingga terbit, hatta yatabayyana, sehingga jelaslah, lakumul khaytu, bagi kalian benang putih dari benang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita diperbolehkan untuk makan dan minum ya hingga terbit fajar. Sehingga inilah yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, kita tidak melakukan makan dan minum dan meninggalkan jima ya, atau berkumpul dengan suami istri. Tiga hal inilah secara garis besar yang mampu membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengerjakan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Jadi ketika kita berpuasa perlu kita hindari hal-hal yang bisa mengurangi nilai daripada ibadah puasa kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu perlu kita berhati-hati di dalam menjalankan ibadah puasa agar puasa kita ini menjadi berkualitas. Hal-hal yang sia-sia adalah apa? Misalnya baik perbuatan maupun perkataan ya, ibadah-ibadah yang
dianjurkan oleh Rasulullah perlu kita maksimalkan, ya. Hal-hal yang sia-sia kita tinggalkan. Maka Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, salah satu ciri kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia, apalagi di bulan Ramadan. Agar ibadah kita berkualitas, maka hendaknya kita tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang keempat adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hendaknya kita senantiasa menundukkan pandangan kita, karena pandangan ini mampu menyeret kita pada kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-30. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya senantiasa menundukkan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bimma yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga wa yahfaduna, dan mereka menjaga furujahum, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci baginya. Innallaha khabirum bimma yasnaun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Demikian pula Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin wanita, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka, ya, menundukkan pandangan, wa yahfadna furujahunna, ya, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, karena sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa pandangan itu adalah merupakan anak panah, ya, yang beracun. Rasulullah SAW bersabda, an-nadratu sahmun masmumun, pandangan itu adalah merupakan anak panah yang beracun. Min sihami iblis, dari anak panah iblis, laknatullah, dilaknat oleh Allah, ya. Faman taraka khaufan min Allah, maka barang siapa yang meninggalkan pandangan itu dikarenakan takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan, maka Allah datangkan baginya iman, yajidu halawatahu fi qalbihi, yang mendatangkan rasa ketenangan, rasa kenikmatan, rasa manis di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjalankan ibadah puasa, hendaknya kita menundukkan pandangan, tidak jelalatan melihat ke sana kemari, tidak bebas melihat apa saja, agar puasa kita menjadi berkualitas. Kemudian yang kelima adalah hendaknya kita menghindari ikhtilat, atau segala hal yang mendekati kepada suatu perzinahan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Ikhwan muslimin rahimakumullah, maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, agar puasa kita berkualitas, hendaknya kita jauhi hal-hal yang menjerumuskan atau yang mengarah, yang mendekati kepada perbuatan zina. Di antaranya adalah kita bercampur bebas dengan lawan jenis, memandang secara bebas, atau mungkin kalau sekarang, ya, main chat, ya, main chattingan secara bebas dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, ya, perkataan-perkataan rayuan dan lain sebagainya. Ini adalah mampu mendekatkan kita kepada perzinahan, ya. Nah, maka ketika kita berpuasa harus bisa menjaga pandangan, bisa menjaga tangan, ya, bisa menjaga chattingan kita, agar tidak menjerumuskan kita kepada
perbuatan zina, yang itu akan menghapuskan nilai ibadah puasa kita. Kemudian yang keenam adalah hendaknya kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, ya, dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa ketika bulan Ramadan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hamba yang begitu dermawan, hamba yang begitu baik. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksimal ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, pada malam hari. Fayudarisuhul Quran, kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah manusia yang paling bagus, ajwadul khair, melakukan kebaikan yang paling bagus, minar rihil mursalah, ya, kebaikan daripada angin yang tertiup. Jadi seperti hembusan angin, begitu cepat, begitu, ya, menyebar kemana-mana kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang berkualitas itu dan menghantarkan pelakunya menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan daripada ibadah puasa itu adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka ketika puasa kita mampu menjadikan kita lebih bertakwa, mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, maka itu artinya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Nah, ikhwan muslimin rahimakumullah, ketujuh hal inilah yang perlu kita upayakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita senantiasa berupaya menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita menghindari ikhtilat, bercampur dengan lawan jenis, ya, yang bukan muhrimnya. Dan hendaknya kita membaca amal soleh, dan puasa kita ini mampu menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dan kemampuan kita untuk menjalankan ibadah puasa yang berkualitas, dan Allah jadikan kita menjadi manusia yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.